Shalom Oma dan Opa, semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita percaya bukan sekedar kita bernyanyi, berdoa, tapi kita minta urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini Oma Opa boleh dalam keadaan baik, kita terus bersyukur karena Tuhan pelihara Oma dan Opa dengan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna. Bahkan Oma Opa terus diberkati Tuhan dengan anak cucu dan keluarga besar. Kita persiapkan hati masuk di dalam doa pujian penyembahan. Korabasyada bakaralaba. Kiaralaba syanda. Konamasyada. Kiaralaba sano. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami bersyukur Tuhan, Kau layak Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kami mau terus merenungkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Thank you Lord. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Kami mau bawa nyanyian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu yes Lord. Kepadamu Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita mau angkat tangannya Oma dan Opa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, yes Lord. Tuhan, Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Yes Lord. Kau Allah yang hadir, Kau Allah yang menjamah setiap oma dan opa. Dan layak dipuji. Mari mulai sembah Dia. Sembah. Oma-opa terus menyembah Tuhan. Tuhan sedang melawat oma dan opa. Yang lemah Tuhan sedang kuatkan. Yang miskin Tuhan sedang perkaya. Yang sakit Tuhan sedang sembuhkan. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Oh, apa bermasalah oma dan opa, mujizat masih ada. Terus sembah Dia, sembah Yesus. Dia Allah yang hadir. Dia sedang melakukan mujizat yang besar. Sembah, sembah. Oh, terus, yes Lord, yes Lord. Kau Allah yang hadir. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Lawat kami hadirat-Mu, hadirat-Mu. Jesus, berikan sorak-sorai yang luar biasa, sorak-sorai dahsyat. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, oh,
luar biasa. Haleluya. Kita percaya Engkau Allah yang hadir Tuhan. Setiap oma dan opa, Kau telah sembuhkan. Kau telah menjawab setiap doa mereka. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan selalu sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kami Tuhan. Setiap kebutuhan oma dan opa. Bahkan tidak pernah dibiarkan kekurangan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Makasih Bapa. Kami percaya oma dan opa sudah mengalami hadirat-Mu. Bahkan jawaban doa disegarkan dengan Roh-Mu yang baru. Urapan-Mu yang baru. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Yang siap katakan amin oma dan opa. Berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangan lagi yang luar biasa oma dan opa. Sebab Tuhan kita maha besar. Dia Allah yang luar biasa. Ayo tepuk tangan buat Tuhan oma dan opa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa Tuhan dahsyat. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kami mau menceritakan kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kau dahsyat, yes Lord. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat,
buat Tuhan, Oma dan Opa. Hati kita percaya karena Tuhan selalu sanggup melakukan segalanya. Yes. Percaya saja, mujizat itu nyata. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota. perlindungan. Ayo lambaikan tangannya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo tepuk tangannya lagi Oma dan Opa. Kita percaya mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setia Tuhan selalu ada buat Oma dan Opa. Kita percaya Dia melakukan segalanya buat Oma dan Opa, buat kita semua. Setiap yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kita percaya bersama angkatan kita Oma dan Opa. Thank you Lord Jesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan lagi yang dahsyat. Thank you Lord Jesus. Kita percaya saja. Haleluya. Oma Opa diberkati oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa. Karyamu besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu besar buat hidup kami. Kau telah menebus dosa kami di kayu salib-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Nafas kami adalah milik-Mu Tuhan. Kesehatan kami adalah milik-Mu.
Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus Engkau. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang telah selamatkan yang kami. selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang terindah. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. ini pujian kami. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkan kami. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari mulai sembah. Karya-Mu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan kami. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi rema dalam kehidupan kami.
Karyamu, karyamu Tuhan. Oh, bebaskan roh kami, bebaskan roh kami. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, puji Tuhan. Opa Oma, apa kabar semuanya? Doa saya kita semua sehat, kuat, dan tetap dipelihara oleh Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah semuanya. Apa kabar semuanya? Doa saya kita semua baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pak Pendeta Servi, dan pada kesempatan ini terima kasih banyak tentunya buat Ibu Hana dan tim, ya, Bu Santi semua yang sudah kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi berkat buat Opa dan Oma. Sekalipun mungkin ya kita tidak bertatap muka, tapi satu hal, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, sebelum saya berkhotbah, Opa Oma, mari kita satu dalam doa. Kita minta hikmat, kita minta kekuatan, pengurapan dari Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini Engkau boleh izinkan kembali kami berjumpa dengan hamba-hambamu, dengan anak-anakmu yang luar biasa, dan Opa dan Oma, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah masing-masing. Kami berdoa, biarlah kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan, biarlah tetap kami dijaga oleh Tuhan, dan biarlah tetap kami dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kami selalu sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, supaya kami selalu dapat memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Wah, puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang meriah, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang luar biasa ini yang Tuhan berikan buat kita, kembali kita mau diajar oleh Tuhan, kembali kita mau diingatkan oleh Tuhan, kembali kita mau diarahkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya firman Tuhan atau Alkitab ini adalah Allah, pribadi Allah yang hidup, yang sanggup menguatkan kita, memulihkan kita, dan memberkati kita semua. Amin, Opa Oma. Puji Tuhan. Nah, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan kasih satu tema yang luar biasa. Tema khotbah saya hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Ya, pasti Oma dan Oma waktu dengar tema khotbah saya, hidup ini adalah
kesempatan. Ya, waktu terngiang dalam pikiran, pasti terbayang satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Nah, oleh sebab itu, Bapak Oma yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita tetap semangat bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk bersaksi. Kesempatan untuk apa? Untuk menyanyi. Untuk memuji Tuhan. Kesempatan untuk apa? Untuk baca Alkitab. Ya kan? Kesempatan untuk apa lagi? Kesempatan untuk mendengarkan tentang kebaikan Tuhan. Kesempatan apa lagi? Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita akan baca satu firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Mazmur pasal yang pertama. Nah, kita lihat Mazmur pasal yang pertama, dia berkata begini. Ya. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dia berkata begini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saya akan khotbah secara kontekstual hari ini. Kenapa saya bilang hidup ini adalah kesempatan? Ingat, kesempatan untuk berbuat baik sangat banyak. Amin. Kesempatan untuk memberi persembahan buat Tuhan sangat banyak. Kesempatan untuk menolong orang lain sangat banyak. Kesempatan untuk datang ke gereja sangat banyak. Tapi ingat, kesempatan juga untuk berbuat dosa banyak. Kesempatan juga untuk menyakiti orang lain banyak. Kesempatan untuk membuat orang susah juga banyak. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi yang dimaksud dengan kesempatan ini atau waktu atau peluang, kita mau buat yang terbaik buat Tuhan. Amin, Opa Oma. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, ngomong sama saya. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Yes. Wah, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ternyata dia bilang begini. Orang yang mengerti kesempatan adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan pasti berbahagia. Orang yang melakukan yang benar, orang yang melakukan yang baik, orang yang melakukan perbuatan yang saleh, pasti berbahagia. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan hal yang tidak baik, orang yang melakukan selalu kejahatan,
orang yang selalu cemburu, orang yang selalu marah, itu bukan orang yang berbahagia, tapi orang yang berbahaya. Orang yang berbahaya. Tuhan bilang, jangan bergaul dengan orang fasik. Kita bukan orang fasik dan juga bukan orang munafik. Tapi dikatakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita orang benar. Orang yang mengerti kesempatan, atau orang yang mengerti hidup ini adalah kesempatan. Yang pertama, orang itu selalu berbahagia. Biar juga hidup susah, tetap kelihatan senang. Biar juga hidup menderita, tetap kelihatan berbahagia. Biar juga mungkin sudah susah jalannya, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Biar juga jalan juga mungkin terbata-bata, tapi tetap ingin selalu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah orang yang sejati, yang selalu mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Maka Opa dan Oma hari ini, saya mau katakan, Opa dan Oma adalah orang yang paling berbahagia. Jadi poin ini yang pertama, orang yang menghargai kesempatan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Amin. Masih ingat gak lagu yang berkata begini? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Wah, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Orang yang selalu memuji Tuhan, orang yang selalu menyembah Tuhan, orang yang selalu beribadah, orang yang selalu setia dalam perbuatan baik, itu tandanya orang yang menghargai bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bukan hanya itu, tapi itu tandanya orang yang menghargai warisan Tuhan, bahwa kita ini adalah warisannya Allah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan kesetiaan. Dan saya mau beritahu, orang-orang yang melakukan kebaikan dan kesetiaan, hidupnya pasti berbahagia. Karena dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Nah, itu poin yang pertama. Orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan adalah orang yang berbahagia, yang selalu melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan berbahagia melakukan sesuatu, bukan dengan paksaan, tapi selalu melakukan dengan sukacita dan dengan senang hati. Makanya poin yang pertama, orang yang menghargai bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan, orang yang menghargai hidup ini adalah kesempatan, adalah orang yang paling berbahagia. Yang kedua, orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Poin yang kedua, Alkitab berkata begini di dalam Mazmur pasal 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang. Taurat itu siang dan malam. Nah, ternyata poin yang kedua, orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, orang itu benar-benar rajin merenungkan firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Dia bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, ada lagunya, dia berkata begini,
Bahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ternyata Opa dan Oma yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, mari tetap semangat. Meskipun ada di rumah, tetap semangat. Orang yang menghargai bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan, dan orang yang menghargai bahwa ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan, adalah orang yang senang merenungkan firman Tuhan, orang yang senang membaca firman Tuhan, orang yang rajin baca firman Tuhan, sebab firman Tuhan membangkitkan semangat kita. Firman Tuhan membangkitkan gairah hidup kita. Firman Tuhan menyembuhkan kita. Firman Tuhan menyuci pikiran kita, menyucikan pikiran kita. Dan firman Tuhan itu selalu membawakan keteduhan, membawakan kenyamanan, bahkan membawakan berkat dalam hidup kita. Sebab saya percaya firman Tuhan berkuasa. Apa yang firman Tuhan sampaikan pasti terjadi. Itulah bukti bahwa orang yang menghargai waktu Tuhan dan orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang maupun malam. Doa saya, Opa dan Oma, biarlah tetap selalu merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Opa dan Oma, waktu mungkin masih sempat sekolah minggu, mungkin 50 tahun lalu, 60 tahun lalu, atau mungkin sempat dengar sekarang, waktu kita mengantar cucu kita ke gereja, ada lagu. Dia berkata lagunya begini: baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Pada nama mau bertumbuh? Yang mau bertumbuh boleh angkat tangan. Mau bertumbuh rohaninya, mau bertumbuh pikirannya, mau bertumbuh hidupnya. Alkitab bilang, baca kitab suci dan doa tiap hari. Maka waktu kita baca Alkitab sebagai senjata Allah, waktu kita doa sebagai kekuatan Allah, firman Tuhan itu dikatakan seperti pedang bermata dua. Artinya bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa juga menjadi berkat buat kita, bisa juga menjadi nasihat buat orang lain, bisa juga menjadi nasihat buat saya, bisa juga menegur orang lain, bisa juga menegur saya, bisa juga membawa saya pada ketenangan, bisa juga membawa orang lain pada ketenangan. Saya berdoa supaya kita semua tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Opa dan Oma, di tengah-tengah pergumulan saat ini, di tengah-tengah tantangan saat ini, saya hanya mau berkata satu: bangkitlah, jadilah pemenang. Sekali lagi, bangkitlah, jadilah pemenang. Maka Tuhan akan mengasihi dan memberkati kita semua. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Poin yang ketiga, dia berkata begini: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Poin yang ketiga, orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang ketiga, dia mengerti bahwa dia ditanam di bait Allah yang kudus. Maksudnya apa? Opa dan Oma, kalau pertanyaan ini saya lontarkan sekarang, sederhana. Opa dan Oma mau bertumbuh dalam Tuhan? Amin. Opa dan Oma menjadi kuat dalam Tuhan? Amin. Opa dan Oma mau maju dalam Tuhan? Amin. Opa dan Oma mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Opa dan Oma mau ingin lihat anak-anak dan cucu-cucu menantunya sukses dan diberkati? Amin. Satu, tertanam dalam gereja. Di mana engkau beribadah, UMAS, GBI Tambak Siri, tertanam dalam gereja. Di sisa usia kita, di masa tua kita, apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Satu, tertanam dalam gereja. Kenapa harus tertanam dalam gereja? Supaya kita bertumbuh, supaya kita berakar, supaya kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang banyak, Alkitab bilang. Dan waktu kita tertanam di UMAS ini, saya yakin Opa dan Oma pasti diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya waktu Opa dan Oma ini tertanam di dalam gereja, diarahkan oleh pemimpin-pemimpin gereja kita, diarahkan oleh ketua departemen kita, didoakan, dinasehati. Saya yakin dan percaya Opa dan Oma dibawa kepada kemuliaan yang lain, dibawa kepada pengertian yang lain, dibawa kepada kesempurnaan lainnya, sehingga pada satu saat kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, inilah yang menjadi khotbah saya dari 3 hal ya yang Tuhan ingatkan buat kita, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang pertama dikatakan, orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan adalah orang yang selalu berbahagia, selalu senang. Tidak karena persoalan pergumulan dan kita tidak bisa berbahagia, dan kita mungkin dalam tekanan. Ingat, yang pertama, orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan adalah orang yang selalu berbahagia di dalam Tuhan. Melakukan sesuatu dengan senang hati, melakukan sesuatu dengan bahagia. Tidak ada paksaan, ibadah pun tidak ada paksaan. Kenapa? Karena dia mengerti, ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua dikatakan, orang ini adalah kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan rajin berdoa siang dan malam. Berdoa untuk siapa? Membaca firman untuk siapa? Membaca firman Tuhan supaya ada kekuatan rohani dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan terjadi lewat firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan, misalnya firman Tuhan berkata, aku pasti sembuh, aku pasti berkati. Firman Tuhan berkata, aku akan naik bukan turun. Maka hal itu akan terjadi. Dan rajin berdoa. Dan yang ketiga, dia katakan, kita semua diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang ditanam dalam bait Allah. Artinya kita harus tertanam dalam gereja supaya kita bertumbuh, berbuah buah lebat, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Saya mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur
karena kami boleh berada bersama-sama. Walaupun kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami dan kami boleh beribadah. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati juga kami semua yang ada di rumah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menasehati kami bahwa hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Hamba berdoa untuk Ibu Hana dan tim, sebagai ketua Umas dan yang ada di tempat sini. Tuhan berkati hamba-Mu. Begitu juga Tuhan untuk Ibu Yanti, Mami Ana, semuanya. Tuhan biarlah memberkati mereka semua. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi doa saya, Opa dan Oma tetap sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan dan jaga kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Opa dan Oma, semua diberkati ya. Biarlah setiap hari kehidupan kita, Opa dan Oma di rumah bisa menaikkan pujian penyembahan di setiap waktu. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Opa Oma. Persiapkan diri dan ajak teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Haleluya, haleluya. Mari Oma Opa, Bapak Ibu yang saat ini sedang melihat tayangan ini, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur buat kasih anugerah kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan Tuhan buat setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Seperti buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk setiap benih firman yang ditabur pada saat ini, kami mengucap syukur bila firman itu menguatkan dan meneguhkan kami. Bahkan kami boleh seperjamuan dengan Engkau ya Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan karya-Mu Bapa dalam hidup kami untuk membawa kami lebih lagi ya Tuhan melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati Oma, Opa, Bapak, Ibu, siapapun mereka yang melihat tayangan ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mereka Tuhan yang mengalami jalan-jalan buntu, Tuhan sanggup membuka jalan-jalan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka yang berkekurangan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-umat yang mengasihi-Mu. Pada saat ini kami juga terus berdoa menopang ya Tuhan, pengembalaan atas Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami mengangkat tangan, kami memberkati hamba-Mu, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus seorang pemimpin rohani yang setia. Bapa rohani yang takut akan Engkau, yang dengar-dengaran akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang tunduk pada otoritas-Mu, kami mengucap syukur. Terus pakai hamba-Mu Bapa, kuatkan imannya, teguhkan hatinya ya Bapa. Bahkan Engkau sendiri Bapa yang akan memberi kekuatan seperti Kau memberi kekuatan pada Kaleb. Demikian juga Kau memberikan kekuatan buat Pak Niko ya Bapa. Bersama Tuhan istri, anak, cucu, mantu, bahkan keluarga besarnya terus ada aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Engkau yang menjadi pembela, bahkan Engkau sendiri Bapa yang akan berperang di depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa memberkati ya Tuhan Yesus untuk gembala rayon kami. Bapak Pendeta Kiki Haryadi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai Pak Kiki lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus manusia rohaninya semakin dikuatkan ya Bapa. Hari-hari ini kapasitasnya rohaninya akan semakin dikuatkan Bapa, dan terus ditambah-tambahkan. Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam kehidupannya, membawa dia naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan dalam kehidupannya hari lepas hari bersama istri, anak, cucu, mantu dan seluruh keluarga, bahkan keluarga besarnya Bapa, dia terus boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa dalam kesetiaannya Engkau akan terus membawa dia masuk dalam satu destiny ilahi ya Bapa, melihat hal-hal perkara-perkara yang besar ya Bapa atas rayon ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami boleh membawa ya Tuhan Yesus
Ibu Gembala terkasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk senior community ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Hana. Kami mengucap syukur untuk hamba yang benar-benar mengasihi Engkau. Hamba yang terus melekatkan dia dalam hati-Mu ya Bapak. Terus Bapak, terus tenggelamkan dia dalam hati-Mu ya Bapak. Sampai dia mendengar isi hati-Mu. Sampai dia mengenal suara-Mu. Sampai dia Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan dalam kehidupannya. Sampai Tuhan menyatakan ya Tuhan rencana dan rancangan-Mu Tuhan nyata digenapi dalam kehidupan Bu Hana. Terus Bapak kuatkan imannya ya Bapak, teguhkanlah hatinya Bapak. Biarlah manusia rohaninya semakin hari semakin besar ya Tuhan, semakin kuat ya Bapak. Dan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib terus Engkau nyatakan. Singkapkan segala yang terselubung ya Bapak, sampai kami melihat ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupannya. Keluarganya diberkati. Bahkan kami percaya pelayanannya, pengembalaannya atas umat ya Bapa akan berdampak ya Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang akan melihat ya Tuhan karya yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Pekerjaan yang dia lakukan oleh tangannya ya Bapa, Engkau yang jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga terus melepaskan berkat buat kota kami tercinta Jakarta. Buat bangsa kami tercinta Indonesia. Biarlah Shekinah glory-Mu Bapa boleh terus turun atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kota kami tercinta. Kami memberkati ya Tuhan setiap pemerintahan yang ada. Kami berdoa memberkati ya Tuhan setiap ya Tuhan kegerakan yang ada atas bangsa ini ya Bapa. Kami percaya bangsa ini akan dikenal sebagai bangsa yang aman, yang tentram, yang damai. Kami percaya Bapa, kami mematahkan setiap roh-roh perpecahan. Kami mematahkan setiap roh-roh ya Tuhan Yesus adu domba ya Bapa. Tapi kami katakan persatuan dan kesatuan seperti tubuh Kristus itu benar-benar terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap rencana dan rancangan-Mu Bapa boleh dinyatakan buat bangsa ini. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus rencana pemilu di tahun depan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan Tuhan orang yang terbaik menurut pandangan Tuhan berdiri buat bangsa ini. Orang yang nasionalis, yang Pancasilais, orang yang sungguh-sungguh menjaga toleran ya Tuhan. Bahkan dia ya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melekatkan hatinya kepadamu. Hidup intim di dalam Engkau, dia yang akan berdiri atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau terus berkati ya Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami saat ini. Di sisa masa jabatannya kami katakan mereka tetap kuat, mereka terus ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami buat bangsa kami. Kami katakan sejahteralah bangsa kami Indonesia, majulah negeriku, dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini berlimpah, limpah, limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa